Di rumus 3 warna hitam, pada media gambar di layar kan sudah tertera tuh ya, ada alif, tanwin, setelahnya huruf waw. Nah, perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid, sehingganya ketika mengaji Al-Quran tidak percaya diri, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha, akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, Bapak dan Ibu, baik saudara yang sudah lansia maupun yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya agar dapat segera memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah, guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar di dalam penjelasannya, semoga saudara semuanya, Bapak dan Ibu, dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang kita sudah masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-25. Bagi saudara semuanya, Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jadi di channel ini kita akan berfokus untuk membantu saudara semuanya, Bapak dan Ibu, dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Di channel ini juga sudah ada pembahasan secara full tentang surah Yasin ya. Kemudian ini kita masuk pada pembahasan surah Al-Waqi'ah, dan ini kita sudah masuk ayat yang ke-25. Jadi marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya akan kami jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Begitu. Perhatikan media gambar di layar. Di situ ada rumus mad asli atau rumus mad tabi'i. Kami jelaskan dulu cara menguasai media gambar tersebut. Pertama, huruf mad itu ada 3. Apa saja itu? Pertama, rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Kemudian rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Nah, 3 huruf beserta harokatnya yang barusan kami sebutkan itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, rumus-rumus yang warna hitam itu nantinya juga bisa ditulis bentuknya seperti yang tertera pada warna hijau, seperti itu. Bentuknya bukan warnanya. Sedangkan la ini dibaca panjang,
ini letaknya itu di rumus 3 warna hitam. Nah, perhatikan yang di rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam pada media gambar di layar kan sudah tertera tuh ya. Ada alif. Sebelum alif ada tanda baca fathah atau harokat fathah. Di bawah harokat fathah itu ada titik-titik. Nah, titik-titik di situ tuh letaknya huruf yang dibaca panjang begitu. Jadi intinya kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, nah, huruf yang di bawah harokat fathah itu dibaca panjang begitu. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini ada alif nih. Ini alif nih. Sebelum alif di sini ada ini harokat fathah nih, baris satu di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah, intinya fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya la kita baca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. La yasma'u, dibaca panjang. Kenapa kok dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya ini kita baca panjang begitu? Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Nah, sudah diperhatikan di rumus 2 warna hitam. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi, apabila kita mengaji Al-Qur'an, nah, kita lihat-lihat, kita perhatikan begitu. Kalau bertemu dengan huruf waw sukun, nah, ada huruf waw, ada tanda sukun. Nah, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya itu sama saja begitu. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada ini nih, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun di sini nih ada harokat dhammah. Sebelum tuh maksud itu yang berposisi sebelah kanan kita. Jadi ini huruf waw sukun. Sebelah kanan waw sukun mana? Sebelah kanan kita mana? Berarti ini. Nah, ini sebelah kanan kan ini waw, sebelah kanannya sini kan. Jadi kalau ada huruf waw sukun, sebelah kanannya ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang sehingga kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. La yasma'una fiha. Fi dibaca panjang. Kenapa kok fi dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahuinya begitu? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Nah, perhatikan dulu media gambar yang di layar itu rumus 1 warna hitam. Nah, setelah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Kenapa kok fi dibaca panjang? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun nih, huruf ya sukun. Jika sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, baris 1 di bawah huruf namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya kita baca panjang, sehingga fi kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Fiha, ha dibaca panjang. Nah, ini dia kembali lagi ke rumus 3 yang warna hitam. Nah, tadi kan sudah detail tuh kami jelaskan di awal tuh ya. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Nah, kalau yang di awal tadi itu ya, yang di sini nih huruf alifnya tuh disambung dengan huruf lam. Kalau ini huruf alifnya disambung dengan huruf ha. Nah, ini alif disambung dengan huruf H. Namun yang menjadi perhatian kita, titik fokus kita itu bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Karena nanti ada juga huruf alif yang tidak disambung karena setelahnya sebelumnya tuh huruf yang nggak bisa disambung begitu. Jadi kunci utamanya kita itu yang menjadi titik fokus kita dalam mengamati ketika membaca Al-Qur'an itu ada huruf alif dulu kunci utamanya tuh. Nah, kalau ada huruf alif, jika sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah nih. Nah, kalau ada alif, nah sebelah kanannya ada harokat fathah sebelah kanan kita. Ini alif, sebelah kanan mana? Berarti sebelah sini kan. Nah, ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Sehingganya ha kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat.
fiha lagwaw wala tanwin setelahnya huruf waw. Nah, perhatikan media gambar di samping. Nah, namun perlu kami jelaskan terlebih dahulu ya supaya nanti bisa mudah dalam memahami hukum tajwidnya begitu. Setiap kita membaca Al-Qur'an, ingat ya kalimatnya itu setiap. Nah, setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Coba lihat tuh media gambar di layar itu. Nah, di samping panah tuh ada bacaannya enggak nun sukun garis miring tanwin. Nah, di situ dapat kita lihat pada media gambar itu bahwasanya tanda baca tanwin atau harokat tanwin itu bentuknya ada 3. Nomor 1 bukan nomor 1 ya. Maksudnya tuh baris 2 di atas huruf. Nah, namanya adalah fathatain. Kemudian ada baris 2 letaknya di bawah huruf kasrotain namanya. Nah, kemudian ada juga dommatain. Nah, bentuknya seperti yang ada pada media gambar itu. Nah, kemudian setiap kita mengaji Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, jadi kalau baca Al-Qur'an nih kita ada nun sukun nih atau ada tanwin nih, di situ terjadi hukum tajwid tuh. Untuk menentukan hukum tajwidnya bagaimana? Perhatikan huruf setelahnya begitu. Nah, contoh tuh seperti ini. Ini tanwin. Nah, bertemu dengan tanwin. Nah, berarti di sini terjadi hukum tajwid. Perhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya adalah huruf waw. Ah, bukan ini ya, bukan ini, bukan. Huruf yang ada tanda bacanya ini nih. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Tanwin setelahnya huruf waw. Huruf waw ini huruf apa? Ini yang harus kita ketahui. Seperti yang kita lihat pada media gambar, huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Apa yang dimasukkan itu gitu kan? Bunyi tanwinnya ini masuk ke huruf waw, melebur ke huruf waw. Kita baca lagwaw. Jangan dibaca lagwan, jangan, tapi dibaca lagwaw. Kemudian di bagian wawnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kita gunnahkan sepanjang 2 harokat. Lagwaw wala. Nah, seperti itu ya. Kemudian la dibaca panjang. Nah, kenapa kok la dibaca panjang? Apa tanda panjangnya la? Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa langsung latihan tanpa bantuan media gambar, langsung latihan memahami tanpa bantuan media gambar. Karena tadi sudah kita temui di sini. La ini dibaca panjang. Kalau di media gambar yang telah kami tampilkan tadi itu letaknya itu di rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif. Kalau mau ngaji Al-Qur'an bertemu dengan alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Sehingganya la ini kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wala ta'thima. Si dibaca panjang. Di sini juga media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa langsung latihan mengetahui tanpa bantuan media gambar. Karena tadi sudah kami tampilkan di sini, sudah kami jelaskan di sini nih. Penjelasannya sama. Kalau di media gambar tadi itu di rumus 1 yang warna hitam. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Jika sebelum ya sukun di sini ada ini nih, ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh atau tanda baca kasroh tersebut dibaca panjang. Sehingganya fi kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Fima. Ini kalau kita berwakaf ya, berhenti di sini kita baca fima. Jangan dibaca fiman, jangan. Nah, ini namanya adalah mad iwad. Nah, tandanya mad iwad itu seperti ini tandanya. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih.
Nah, ini huruf alif nih. Yang disambung dengan huruf mim ada huruf alif. Jika sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki harokat fathatain, huruf yang memiliki tanda baca baris 2 di atas huruf. Kemudian kita berwaqaf, berhenti di huruf tersebut, di huruf yang memiliki tanda baca fathatain tersebut, maka terjadilah mad iwad. Nah, jadi apa tadi? Kunci pertamanya ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathatain. Kemudian kita berhenti di huruf yang memiliki harokat atau memiliki tanda baca fathatain ini ya. Sehingganya terjadi mad iwad. Cara membacanya, tanwinnya dirubah menjadi fathah. Fathatainnya tuh ya, fathatainnya tuh dirubah menjadi fathah. Yang seharusnya ini kita baca, kalau kita lihat di sini kita baca siman, namun karena di sini terjadi mad iwad, maka kita baca sima begitu, sima begitu. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain dan kita berwaqaf di huruf atau berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain tersebut, terjadilah mad iwad. Nah, begitu tandanya. Nanti ada pertanyaan misalnya dalam hati, kalau misalkan tidak berhenti di sini gimana? Tidak berhenti di ma ini, apakah terjadi mad iwad? Ya tentu tidak, begitu. Tentu tidak. Nah, terjadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathatain, kemudian kita berwaqaf, berhenti di huruf yang memiliki fathatain tersebut, baru terjadi mad iwad. Panjangnya mad iwad 2 harokat. Tak sima, dibaca sima, dirubah jadi fathah, jangan dibaca siman, jangan. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya waqaf mamnu, maknanya itu dilarang untuk berwaqaf. Loh, tadi kan ini kan katanya dilarang berwaqaf, dilarang berwaqaf. Tapi tadi bacanya kok berhenti di sini gitu kan? Kok berwaqaf di sini begitu. Jadi, kalau misalkan waqaf mamnu itu terletak di akhir suatu ayat seperti ini. Ini kan di akhir ayat nih, di akhir ayat daripada surah Al-Waqiah ayat yang ke-25 ini. Ini waqaf mamnu'nya itu terletak di akhir suatu ayat, maka tidak apa-apa kita berwaqaf di waqaf mamnu' ini, seperti itu. Nah, kalau dia berada di akhir suatu ayat. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Jika kiranya ada hal yang masih belum dipahami dari apa yang kami jelaskan tadi itu, maka silakan tulis saja pada kolom komentar. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, Bapak dan Ibu ya, dalam memperbaiki bacaan Al-Quran, dalam melancarkan bacaan Al-Quran. Akan kami bantu semaksimalnya, kemudian akan kami bantu semaksimal mungkin dengan apa yang kami ketahui, seperti itu. Jadi kalau ada yang kiranya masih bingung dari apa yang kami jelaskan, tulis saja pada kolom komentar. Insya Allah akan kami jelaskan kembali hingga Bapak dan Ibu ya, saudara semuanya dapat memahami tajwid Al-Quran dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.